Sobat Ruang Hati, luka batin adalah rasa sakit yang tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa jauh lebih dalam dan bertahan lama dibandingkan luka fisik. Luka ini seringkali disebabkan oleh pengalaman emosional yang buruk, seperti kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, atau perlakuan tidak adil. Berbeda dengan luka fisik yang bisa terlihat dan diobati, luka batin seringkali disembunyikan, baik oleh orang yang mengalaminya maupun oleh lingkungan sekitar. Mereka yang memendam luka batin seringkali merasa terperangkap dalam kesedihan yang tak terungkapkan, dan dampaknya dapat merambah ke banyak aspek kehidupan mereka. Sebelum masuk pembahasan lebih dalam, kami mengucapkan selamat datang di channel Ruang Hati. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Channel Ruang Hati. Memendam luka batin. Kenapa bisa terjadi? Pada banyak kesempatan seseorang memilih untuk memendam luka batinnya karena merasa tidak ada tempat untuk mencurahkan perasaannya. Dalam masyarakat yang menekankan pentingnya kekuatan dan ketahanan, banyak orang merasa bahwa mengungkapkan perasaan atau menunjukkan kelemahan bisa dianggap sebagai tanda ketidakmampuan. Hal ini seringkali diperburuk dengan stigma sosial yang menyebut bahwa orang yang tidak bisa mengatasi masalah emosional mereka adalah lemah atau tidak cukup kuat. Sebagian orang juga merasa bahwa berbicara tentang luka batin dapat menyakitkan lebih dalam, atau mereka takut akan reaksi orang lain jika mereka mengungkapkan perasaan tersebut. Ada juga yang merasa malu atau takut bahwa mereka akan dianggap mencari perhatian. Karena itu, mereka memilih untuk menyimpan segala perasaan mereka dalam hati, berharap waktu dapat menyembuhkan luka tersebut dengan sendirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, luka-luka ini bisa semakin dalam dan memengaruhi kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Akibat fisik dari memendam luka batin. Memendam luka batin tidak hanya memengaruhi kesehatan emosional, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai masalah fisik. Ketika perasaan kesedihan, stres, atau marah dipendam terus-menerus, tubuh dapat meresponsnya dengan cara yang tidak sehat. Stres kronis yang disebabkan oleh perasaan tertekan dan tidak terungkapkan dapat menyebabkan peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh. Hormon ini, ketika diproduksi dalam jumlah tinggi dalam jangka panjang, dapat menyebabkan masalah kesehatan serius seperti gangguan tidur, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, gangguan pencernaan, dan bahkan gangguan metabolisme. Memendam luka batin juga dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Stres yang terus-menerus dapat melemahkan daya tahan tubuh, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Sistem saraf yang terus-menerus tertekan dapat menyebabkan gejala fisik seperti sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, atau bahkan masalah pernapasan. Dampak emosional dan mental. Memendam luka batin juga dapat berdampak serius pada kesehatan mental seseorang. Perasaan yang tidak diungkapkan seringkali berubah menjadi stres emosional yang berkepanjangan, menyebabkan perasaan cemas, depresi, atau bahkan rasa hampa yang mendalam. Ketika seseorang tidak mampu mengatasi perasaan mereka, perasaan tersebut bisa menumpuk, memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. Salah satu akibat utama dari memendam luka batin adalah perasaan kesepian. Meskipun seseorang dikelilingi oleh orang-orang, mereka merasa terisolasi karena merasa bahwa tidak ada yang benar-benar memahami atau peduli tentang perasaan mereka. Rasa kesepian ini dapat semakin parah, terutama ketika mereka berusaha menyembunyikan perasaan mereka, dan akhirnya merasa terasing dari diri mereka sendiri. Selain itu, luka batin yang tak terungkapkan bisa menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan pada orang lain. Jika seseorang merasa dikhianati atau terluka oleh orang yang mereka percayai, mereka mungkin merasa sulit untuk membuka diri atau membangun hubungan yang sehat di masa depan. Ketakutan akan disakiti lagi seringkali membuat mereka lebih tertutup dan enggan untuk berinteraksi dengan orang lain secara mendalam.
Perubahan dalam pola perilaku. Salah satu akibat buruk dari memendam luka batin adalah perubahan dalam perilaku seseorang. Ketika perasaan tidak diungkapkan, emosi yang terpendam dapat meledak dalam bentuk perilaku yang tidak terkendali. Sebagai contoh, seseorang yang memendam rasa marah atau frustrasi dapat tiba-tiba meledak dalam perasaan kemarahan yang berlebihan, meskipun alasan yang memicu kemarahan tersebut terlihat sepele. Perasaan yang terpendam seringkali menjadi penyebab reaksi berlebihan dalam situasi tertentu. Selain itu, seseorang yang memendam luka batin mungkin juga menunjukkan perilaku yang merusak diri sendiri, seperti kecanduan alkohol, obat-obatan, atau perilaku berisiko lainnya. Perilaku ini seringkali menjadi mekanisme pelarian dari rasa sakit emosional yang mereka alami. Namun, meskipun ini dapat memberikan kelegaan sementara, perilaku merusak diri sendiri hanya memperburuk kondisi jangka panjang dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Kesulitan dalam pengambilan keputusan. Memendam luka batin dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Ketika seseorang terus-menerus terfokus pada perasaan terluka dan tidak dapat melepaskan diri dari kenangan atau trauma, hal ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berpikir jernih dan rasional. Mereka mungkin terjebak dalam pola pikir yang negatif, merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa mereka atasi, dan kesulitan untuk merencanakan masa depan dengan optimisme. Seringkali, perasaan terpendam ini memengaruhi penilaian mereka terhadap situasi dan orang lain. Mereka mungkin menjadi terlalu berhati-hati atau bahkan menghindari pengambilan keputusan sama sekali karena ketakutan akan membuat kesalahan lagi. Ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, dari karir hingga hubungan pribadi. Dampak pada hubungan interpersonal. Memendam luka batin juga dapat menghambat hubungan interpersonal seseorang. Ketika seseorang tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka, baik dalam hubungan keluarga, persahabatan, atau hubungan romantis, hubungan tersebut akan menjadi lebih dangkal dan penuh ketegangan. Rasa sakit yang terpendam dapat menciptakan jarak emosional antara mereka dan orang-orang terdekat, bahkan jika mereka tidak sengaja menginginkannya. Hubungan yang tidak sehat ini seringkali menyebabkan perasaan ketidakpuasan dan frustrasi. Seseorang mungkin merasa bahwa pasangannya atau teman-temannya tidak mengerti perasaan mereka, sementara kenyataannya mereka sendiri yang menahan diri untuk berbicara. Sebaliknya, orang yang terdekat dengan mereka bisa merasa bingung atau kecewa karena tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hati mereka. Ini menciptakan siklus perasaan terasing yang semakin memperburuk keadaan. Penyembuhan, mengungkapkan dan melepaskan luka. Untuk mengatasi akibat buruk dari memendam luka batin, langkah pertama yang perlu diambil adalah mengakui adanya luka tersebut. Tidak ada yang salah dengan merasakan kesedihan, kekecewaan, atau rasa sakit. Mengakui perasaan ini adalah langkah awal untuk sembuh. Menyadari bahwa luka batin adalah bagian dari pengalaman hidup manusia yang bisa disembuhkan adalah hal yang penting. Penting juga untuk mencari dukungan dari orang lain, baik melalui teman, keluarga, atau seorang profesional, seperti psikolog atau terapis. Mengungkapkan perasaan kepada orang yang dapat dipercaya akan membantu mengurangi beban emosional. Terapi juga dapat memberikan ruang yang aman untuk mengekspresikan perasaan yang terpendam tanpa rasa takut akan penilaian atau rasa malu. Selain itu, penting untuk memberi diri kita izin untuk melepaskan luka batin tersebut. Melepaskan tidak berarti melupakan atau mengabaikan luka yang ada, tetapi lebih kepada membebaskan diri dari beban emosional yang telah lama dipendam. Proses penyembuhan ini memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha yang terus-menerus. Sobat Ruang Hati, memendam luka batin bisa menjadi beban yang sangat berat bagi siapa saja yang mengalaminya.
Meskipun seringkali dianggap sebagai cara untuk melindungi diri, kenyataannya memendam perasaan hanya akan memperburuk keadaan. Dampak fisik, emosional, dan sosial dari luka batin yang tak terungkapkan dapat merusak kualitas hidup dan hubungan seseorang. Penyembuhan dimulai dengan pengakuan dan penerimaan bahwa luka tersebut ada dan perlu disembuhkan. Mengungkapkan perasaan, mencari dukungan, dan memberi diri kita izin untuk melepaskan luka adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kesejahteraan emosional yang lebih baik. Luka batin mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi dengan cara yang tepat, kita bisa belajar untuk menghadapinya dan hidup dengan lebih baik.